Tidak semua hal harus dibangun. Tidak semua desa harus digiring menuju modernisasi. Kadang kita hanya perlu menerima bahwa beberapa manusia lebih bahagia dengan kesederhanaannya. Pagi 26 Januari, tatkala matahari mulai memunculkan dirinya, saya dan kawan-kawan akan melaksanakan kegiatan bakti sosial di salah satu desa terpencil yang ada di Kecamatan Tanggul. Baik teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kecamatan Tanggul, di salah satu desa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Hari ini himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan akan melakukan pengabdian kepada masyarakat yang ada di sana. Jalan ke desa Kali Tengah. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Di mata bersatu menginspirasi. Oke, sekarang kita akan menuju ke lokasi. Stay tune. 'Perjalanan dimulai ketika kami meninggalkan kampus. Di antara lampu merah dan deru kendaraan, kami tetap melaju membawa niat sederhana. Beriringan menggunakan motor, kami mulai bergerak menuju suatu lokasi, di mana itu menjadi titik akhir motor sebelum lanjut menggunakan kendaraan yang lebih mumpuni. Empat 40 menit pun berlalu. Akhirnya kami pun sampai di sebuah rumah milik sang manajer. Lihatlah wajah kawan-kawan saya. Terlihat masih utuh oleh senyum dan masih segar oleh tawa. Mereka semua masih belum tersentuh lelah yang dimana kelak akan menjadi sebuah cerita. Kegiatan ini tidak sekedar cara untuk memenuhi program kerja Divisi Pemberdayaan Masyarakat, melainkan upaya kecil untuk membantu, meski sebisanya. Oh iya, desa yang kami tempuh itu berdiri jauh dari kota. Bahkan untuk sampai ke sana, truk menjadi sebuah pilihan. Musabab, jalan itu tak selalu ramah pada roda-roda kecil saja. Sebenarnya motor bisa ke sana, tapi harus tangguh menghadapi medan yang keras. Motor metik. Mungkin perjalanan itu hanya bisa diwakili oleh doa. Sekarang pukul 10.19, kita baru nyampe di Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggul. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. Oke teman-teman, kali ini kita istirahat terlebih dahulu sambil menikmati kopi-kopi. Beli bensin nih. Yang itu mau kacang. Kacang apa? Ini anu ini yang tadi ini. Oke, biar sampai Rik. What I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky.
Enak gak? Rating? 9 per 10. 9 lah. Sip. And we will sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide. And we will wait. Ini adalah dulu. Jadi kita habis ini akan melaksanakan sapa warga. Daisies blooming, sundress swaying in the breeze. Setelah tubuh kami merebahkan lelah dan lapar ditenangkan dengan hidangan yang sederhana, kegiatan di hari pertama pun dimulai. Kami memulainya dengan sapa warga, di mana sebuah perjumpaan sederhana yang sesungguhnya menyimpan makna yang luar biasa. Di antara jabat tangan yang hangat dan senyum yang tak dibuat-buat, pelan-pelan kebersamaan mulai menemukan tempatnya. Bukan sekedar saling menyebut nama, melainkan menghadirkan diri, menyisakan waktu untuk mendengar, membuka ruang untuk memahami, dan menaruh kepedulian di tempat yang paling sederhana. Bakti sosial bukan tentang memberi sebanyak-banyaknya, melainkan tentang hadir sepenuh-penuhnya. Disinilah kami datang, bukan sebagai tamu yang paling tahu, melainkan sebagai manusia yang ingin belajar, mendengar, dan tumbuh bersama. And I'm taking, darling, would you be mine? Setelah sapa warga, sore hari pun tiba. Mentari perlahan menghilangkan dirinya dari pandang manusia. Ketika malam telah sepenuhnya menggantikan peran mentari, langkah kami berlanjut menuju masjid. Di sanalah kami membuka rangkaian bakti sosial bersama warga. Bukan dengan panggung megah, bukan pula dengan kata-kata besar, melainkan hanya dengan salam yang tulus dan doa-doa yang dirapalkan perlahan. Kehadiran ini tidak ingin singgah sebagai formalitas belaka, melainkan sebagai ikhtiar untuk saling menguatkan, meski hanya dalam waktu yang singkat. Jadi kita pada malam hari ini sudah membuka acara bakti sosial. Sekarang kita istirahat ya. Santai bersama adik-adik kecil yang dari desa Kalimantan. Siapa namanya? Adik kecil. Hari pertama pun kami akhiri dengan tubuh yang cukup lelah. Malam hanya menjadi jeda, bukan akhir dari perjalanan. Esok hari, pengabdian akan terus berlanjut. Oke teman-teman, kita hari kedua memulai hari ini dengan kegiatan di SD. Ada bocil, anak kecil, ndak TK, Al-Amin. Venture out to the great unknown. Find a place where I can feel Oke teman-teman, sekarang di D2 kita ada di desa Kali Tengah, tempatnya di SD mana? Manggisan 5. Manggisan 5. Kita di sini mau apa, Bang? Mau ngadain kayak kegiatan outbound. Kita juga ada program belajar mengajar Sama senang. Ini salah satunya siswanya. Ya, apa rasanya? Alga. Gimana ya? Diajar kita ya? Habis ini ya. Siap. Gimana kesan pesanmu atas kehadiran kita? Apakah senang atau gimana? Senang ya. Oke. Tatkala pagi itu di halaman sekolah sederhana di desa Kali Tengah, kami berkumpul, berdiri sejajar bersama anak-anak, bukan sebagai tamu ataupun pengajar,
hanya sekedar singgah sebentar untuk berbagi tawa sebelum pelajaran hidup kembali dimulai. Lagu kewer-kewer mengalun di udara pagi, menggerakkan kaki yang mengikuti irama. Melihat wajah mereka yang seolah hidup belum sempat menitipkan beban di pundaknya, rasanya ingin sekali kembali ke masa kecil. Namun, waktu tak menyediakan jalan untuk mengulang. Yang bisa dilakukan kini hanyalah berdamai dengan hari ini, menjaga langkah di masa yang sedang dijalani, seraya menyiapkan diri perlahan untuk masa depan yang suatu hari harus dihadapi dengan versi diri yang lebih kuat. Senam pun berakhir dan langkah-langkah kecil itu berlanjut menuju ruang kelas. Kelas dibagi menjadi 2 cerita. Di kelas 1 dan 2, kawan-kawan mengajak untuk mewarnai, mengisi gambar polos dengan warna, membiarkan imajinasi mereka berjalan tanpa takut salah. Ayo dek, diwarnain ya. Awas jangan sampai keluar garis nih ya. Ya, yang nggak boleh jembrel harus rapi. Ini mataharinya. Sementara di kelas 3 hingga 6, kami mengajari berhitung, membaca soal, dan memahami langkah demi langkah. Setiap anak berhak untuk berjalan dengan ritmenya sendiri. Dan di setiap langkah kecil di bangku sekolah hari ini adalah pintu ke masa depan yang sedang mereka ukir perlahan. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, perut kami sudah mulai terasa lapar. Namun, para chef yang ada di dapur sudah menyiapkan sesuatu yang sangat enak, yaitu pecel. Lezat sekali pasti rasanya. Dikit banget. Tempenya dikit sih. Halo teman-teman, kita makan siang di hari kedua. Lauknya pecel. Petosi, pecel Ya. petosi. Pecel. Tempenya ini tempe bacem. Enak Enak nggak? Enak. Oh, ini siapa ini habis makan nih? Oh my god. Aduh. Kasih sikat. Kasih sikat. Oke teman-teman, jadi di hari kedua ini kita mau ke acara selanjutnya, yaitu bank pakaian, yang dimana setiap kepala keluarga di sini itu mendapatkan 1 kupon, yang nantinya kupon itu bisa ditukar menjadi sebuah baju yang bisa dipakai untuk mereka semua. Langsung aja kita lihat di sini bank pakaiannya. Bank pakaian adalah ruang-ruang kecil baju layak pakai yang tak lagi terpakai. Dikumpulkan dari banyak hati yang kemudian diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Musabab, bagi sebagian orang, sepotong pakaian bukan hanya untuk menutupi tubuh saja. Ia adalah tentang menjaga diri, tentang merasa pantas, dan keyakinan sederhana bahwa hidup masih menyediakan kehangatan dari tangan-tangan yang memilih untuk peduli. Selain bank pakaian, kami juga membuka ruang kecil untuk menjaga hal yang sering luput diperhatikan, yaitu kesehatan. Periksa kesehatan menjadi langkah untuk mengenali kabar raga, agar setiap orang tahu bagaimana kondisi tubuhnya. Oke, sekarang kita lagi mau fokus kerja bakti di sini. Sore merayap pelan di desa Kali Tengah. Langit tak lagi menyimpan terik. Ia menggantinya dengan warna yang lebih teduh. Kawan-kawan lelaki turun ke jalan kecil yang sedang dibangun. Di ruas jalan yang belum sepenuhnya jadi itu, kami membantu sebisanya.
bukan untuk menyelesaikan segalanya, melainkan untuk merawat satu harapan kecil agar esok langkah warga lebih mudah. Tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Jadi hari ini kita bakal ngelaksanain kegiatan kita yang terakhir, yaitu penutupan. Tatkala acara terakhir dari seluruh perjalanan dari hari pertama hingga hari ini pun tiba. Penutupan menjadi langkah pertama untuk merapikan semua cerita. Bukan sekedar menutup rangkaian acara, tetapi menutup lelah, rindu, dan riuh yang sempat tinggal di dada. Di momen ini kami belajar bahwa setiap perjumpaan selalu pantas diberi salam perpisahan. Apa ya? Gini ya, bentar dulu, apa? Apa aja? Di ujung malam yang kian merapatkan sunyi, kami mengawali penutup hari dengan doa bersama. Bukan sebagai formalitas perpisahan, melainkan sebagai tempat paling tenang untuk menitipkan semua lelah, syukur, dan harapan. Di sela doa yang lirih dan kepala-kepala yang tertunduk, terselip satu makna yang diam-diam menyentuh. Kebersamaan bukan tentang seberapa lama kami tinggal, melainkan tentang seberapa tulus kami mendoakan, sebelum esok mengajarkan kami arti berpisah. Di hari penutup ini kami sadar satu hal. Semua yang kami lakukan hanyalah singgah. Sebab pada akhirnya kebersamaan ini pun fana. Ia akan selesai. Namun semoga tak benar-benar hilang dari ingatan. Tinggal makan, pulang, bobo, gak ada eval, tidur kita. Ada eval. Amin. Selesai. Mantap. Setelah sambutan dan doa penutupan selesai, malam pun berlanjut dengan makan bersama. Sepiring demi sepiring, hidangan diantarkan perlahan, dibagikan satu persatu agar setiap orang merasakan bagian yang sama. Ya iyalah, kita nih bukan mereka. Kita bukan mereka. Hanya makanan sederhana yang disantap bersama di tengah obrolan kecil yang mengalir pelan tanpa rencana. Malam itu terasa hangat bukan semata karena hidangannya, melainkan karena kebersamaan yang duduk di antara kami. Kami tak langsung beranjak menuju tempat istirahat untuk merebakan lelah yang sejak pagi menemani. Anak-anak pun ikut duduk melingkar di sekitar kami, bukan berlari-lari seperti siang tadi, melainkan berbagi tawa sambil belajar, saling bertanya, dan sesekali bermain ABC 5 dasar yang sederhana itu. Dari huruf ke huruf, dari jawaban yang kadang keliru, tawa kecil terus pecah di antara kami. Begitu hangat suasana malam itu, hingga waktu berjalan tanpa terasa sampai kami hampir lupa bahwa seesok hari perpisahan akan datang mengetuk pelan di ujung pagi. Pulang ya Gus. Kita pulang dari bakti sosial di Kalitembak. Canggimin. Ang lahat di napanaman. Pesan dan kesan saya untuk adik-adik dari Himata Universitas Muhammadiyah Jember
pesan saya terima kasih sudah datang ke sini. Pastinya saya sangat berkesan. Adik-adik datang ke sini memberikan bakti sosial sebagai wujud nyata dari adik-adik mahasiswa. Untuk pesan saya bagi adik-adik mahasiswa, tetap semangat mencari peluang dan jangan stagnan merasa Anda enak, tapi tetap dikembangkan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, akhirnya kegiatan bakti sosial ini telah usai. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial 2026 kali ini. Dan semoga bakti sosial yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi warga desa Kalteng. Saya selaku panitia bakti sosial 2026 pamit undur diri. Terima kasih dan semoga kita bisa bertemu kembali. See you. Bersatu menginspirasi.